Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Fikran Deslia, salah satu dosen program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Corporate Communication. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang disampaikan dengan pendekatan Student Center Learning. Pemilihan mata kuliah ini disesuaikan dengan kompetensi yang saya miliki serta profil akademis saya dengan cabang keilmuan hubungan masyarakat. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Corporate Communication memiliki bobot 3 SKS yang ditujukan bagi mahasiswa semester 5 pada Prodi Ilmu Komunikasi UAD. Perkuliahan berlangsung selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian, mata kuliah Corporate Communication bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman di bidang Corporate Communication dan memiliki kemampuan dalam menganalisis serta merancang strategi Corporate Communication. Bahan kajian mata kuliah ini meliputi definisi dan fungsi dari corporate communication, corporate identity, image and reputation, subfungsi dalam corporate communication seperti komunikasi internal, media relation, CSR, manajemen isu, dan lain sebagainya. Kemudian, penyusunan strategi corporate communication juga menjadi bahan kajian pada mata kuliah ini, mulai dari melakukan riset, menetapkan tujuan, menentukan taktik atau action plan, hingga menerapkan pengukuran atau evaluasi. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini bersumber pada sejumlah pustaka utama dan pendukung. Di antaranya adalah buku Corporate Communication dari Paul Argenti dan juga buku Corporate Communication dari Cornelissen. Hasil penelitian yang saya lakukan di antaranya yang dimuat pada Jurnal Nasional Terakreditasi dengan judul Public Relation Practice in Issue Management of Inclusive School juga diintegrasikan sebagai referensi dalam pembelajaran. Lebih jauh, mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku dan jurnal terkini lainnya seputar corporate communication. Bentuk perkuliahan pada mata kuliah ini adalah kuliah tatap muka dengan ceramah dan tanya jawab. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini utamanya adalah problem based learning dan juga small group discussion. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai teknik penilaian seperti kuis, penugasan, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan mengacu pada rubrik penilaian yang telah disusun sebelumnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Corporate Communication. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan materi manajemen isu yang termasuk dalam bahan kajian subfungsi dalam Corporate Communication. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah Corporate Communication. Topik kita hari ini adalah manajemen isu. Oke, manajemen isu itu masih masuk dalam subfungsi dalam Corporate Communication. Setelah minggu sebelumnya kita belajar tentang CSR, hari ini kita beranjak ke subfungsi selanjutnya yaitu manajemen isu. Nah, kita ingat-ingat dulu nih topik kita sebelumnya, CSR. Ada yang masih ingat apa itu CSR? Siapa bisa angkat tangan? Mbak Fanda? CSR itu kan bentuk tanggung jawab dari perusahaan kepada masyarakat gitu ya, untuk bisa meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri. Oke. Ya, betul sekali. Jadi CSR itu adalah bagaimana perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Lebih pada community relation ya. Nah, hari ini kita adalah manajemen isu. Kita lihat nanti seperti apa manajemen isu itu. Nah, ini subfungsi yang sebelumnya kita bahas. Kemarin CSR ya, hari ini kita beranjak ke manajemen isu. Pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih isu itu? Sebelum kita masuk pada tahap-tahap manajemen isu, sebelumnya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan isu itu sendiri. Coba kalau menurut teman-teman sendiri, ada yang mungkin mau sharing terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan isu? Boleh angkat tangannya? Bisa dibilang masalah. Ya, silakan Mbak Jiza. Bisa dibilang masalah. Oke. Kayak suatu kejadian
ataupun suatu ya bisa bilang tadi bisa bentuknya masalah ataupun suatu kejadian yang positif juga bisa dibilang positif. Oke. Kejadian atau juga masalah. Ada yang punya pendapat lain? Ya, silakan Mas. Isu itu kayak sesuatu yang belum tentu itu terjadi. Sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita lihat ya. Nah, ini adalah definisi isu. Kita lihat kata-kata kuncinya. Kondisi atau peristiwa. Betul yang disampaikan oleh Mbak Jiza adalah keadaan, peristiwa gitu. Baik itu berasal dari internal ataupun eksternal organisasi, yang mana kalau dia berlanjut nih, itu bisa memberikan dampak bagi organisasi, baik pada performa, fungsi, ataupun juga kepentingan jangka panjang dari organisasi. Jadi beda sama isu yang kita lihat sehari-hari ya. Isunya si A ini misalnya katanya gini-gini loh, gitu. Itu tidak seperti itu. Kalau di perusahaan, di dalam korporat, isu adalah keadaan atau peristiwa yang dia bisa memberikan dampak bagi organisasi. Gitu. Nah, isu ini ternyata punya siklus hidup. Jadi nggak cuma manusia aja ya, ataupun hewan yang punya siklus hidup. Isu juga punya siklus hidup. Kita lihat ada beberapa fase gitu. Ada dua sumbu ya. Yang pertama adalah yang horizontal adalah development-nya, yang vertikal adalah tekanannya gitu. Pertama adalah tahap origin, adalah potensial isu, di mana isu ini belum muncul ke permukaan. Ini ditandai dengan perhatian yang masih rendah dan juga tekanan publik yang juga masih rendah. Kemudian ke fase selanjutnya mediation dan memuncak di fase organization. Ini adalah puncak isu ditandai dengan pressure yang semakin tinggi juga, baik dari media ataupun juga dari stakeholder lainnya gitu. Nah, lalu kemudian dia decline nih, menurun di fase resolusi. Ini adalah tahap dari isu itu sendiri. Nah, ketika dia decline, bukan berarti dia kemudian hilang, tapi sangat mungkin dia muncul kembali, sehingga dia disebut dengan siklus ya, bisa kembali naik gitu. Nah, setelah kita melihat siklus hidup isu, kita masuk pada manajemen isu. Di dalam corporate communication nih, salah satu subfungsi yang kita lakukan adalah manajemen isu. Bagaimana melakukan manajemen isu? Ini definisinya, proses sistematis. Artinya harus dilakukan secara tersistem ya, ada tahap-tahapnya, ada fase-fasenya gitu. Tahapnya apa aja? Secara sederhana ada mengidentifikasi, memantau, analisis, dan juga merespon. Nanti detailnya ada konsep mengenai manajemen isu yang disampaikan oleh Register Larkin yang akan kita lihat ya. Nah, ini adalah tahap manajemen isu. Jadi ada berapa tahap nih? Ada 5 tahap manajemen isu ya. Dimulai dari identifikasi isu, analisis isu, pilihan strategi perubahan isu, program penanganan isu, sampai dengan evaluasi hasil. Nah, hari ini nih kita akan melihat dalam setiap tahapan itu apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang kemudian menjadi perhatian dari corporate communication. Pertama adalah identifikasi isu. Inilah tahap awal ya. Kalau teman-teman di dalam komunikasi strategis nih, kita akan melihat bagaimana mendefining problem misalnya, analisis situasi. Di sini kita memahami permasalahan yang dihadapi, konteksnya seperti apa, dan pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja. Bagaimana cara melakukannya? Bisa dengan polling opini, FGD, monitoring media, ataupun juga manajemen by walking around. Artinya kita dari manajemen ini datang langsung kepada stakeholder untuk berdiskusi, bertanya pada stakeholder, seperti itu. Nah, yang kedua adalah analisis isu. Ini kita masuk semakin dalam nih, bagaimana memahami isu tadi, menganalisis apa saja yang dicari tahu nih biasanya adalah sumber ataupun penyebab isu. Jadi akar masalahnya apa yang menyebabkan isu ini muncul, kemudian adalah urgensinya bagaimana. Apakah dia ada di level low gitu, rendah, medium ataupun high urgency. Artinya dia sangat mendesak untuk segera diselesaikan gitu. Nah, urgensi ini akan berkaitan dengan dampak yang ditipu oleh perusahaan. Artinya dampak ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Ada yang pernah dengar nggak dampak kalau isu ini bisa dilihat dari faktor apa aja? Pertama, kalau di Korkom adalah citra ya. Dia adalah terkait dengan citra dampaknya. Yang kedua adalah dari aspek keuangan, artinya apakah ada kerugian dari segi finansial yang muncul, dan yang ketiga apakah ada dampak dari segi legal. Misalnya nih ada tuntutan hukum, ada kasus-kasus yang harus diselesaikan di sengketa pengadilan misalnya, itu ada dampak yang muncul. Nah, dari dampak tadi kemudian kita bisa mengetahui level urgensinya.
Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menilai sesuatu itu isu apa enggak, gitu, katakanlah. Ada gap ya, artinya. Ada gap itu celah ya, celah. Kapan sesuatu itu dikatakan isu? Ketika ada gap ini sendiri. Pertama adalah gap dari sisi mispersepsi. Artinya di sini ada permasalahan komunikasi. Ada yang berbeda, ada gap dari apa yang disampaikan oleh perusahaan dengan apa yang ditangkap oleh publik. Dan yang satunya adalah performance gap. Artinya di sini tidak hanya masalah komunikasi, tapi juga ada permasalahan dari aspek performa perusahaan. Gitu. Misalnya nih, ada kasus pencemaran lingkungan. Ketika perusahaannya ini tidak melakukan pencemaran lingkungan, tapi publik menangkap seperti itu, maka isunya hanya di ranah komunikasi. Tapi seandainya si perusahaan ini betul-betul melakukan pencemaran lingkungan, maka tidak hanya permasalahan komunikasi, tapi juga ada permasalahan performa. Sehingga yang dilakukan perlu dua. Pertama adalah langkah-langkah komunikasi dan juga perbaikan secara operasional, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, kita lihat tadi. Dalam menganalisis isu nih, kita bisa lihat beberapa contoh kasus di depan. Coba teman-teman analisis nih. Kira-kira isu dari perusahaan-perusahaan yang ada di depan ini berkaitan di ranah apa? Pertama, tahulah ya, dia ya, boycott McD. Ini terkait dengan bidang apa, kalau teman-teman analisis? Kemanusiaan, betul sekali ya. Jadi, isu ini bisa berkaitan dengan banyak bidang. Kalau kita bicara boycott McD, ini terkait dengan kasus yang Israel-Palestina, maka ada isu kemanusiaan di sana terkait dengan bidang itu. Yang kedua nih, Citylink. Citra disebabkan dikaitkan dengan faktor sosial dan budaya ya, karena dari aspek ada ya, betul sekali, norma-norma yang dilanggar seperti itu. Yang ketiga nih, kalau kita lihat warna airnya ya, aspek apa? Bidang apa? Lingkungan. Jadi dalam menganalisis isu kita juga perlu melihat ini berkaitan dengan bidang apa. Yang ini akan menentukan bagaimana langkah manajemen isu yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya setelah menganalisis isu, kita masuk pada pilihan strategi perubahan isu. Ada beberapa strategi ya, baik itu ignore, react, ataupun participate dan juga initiate. Ini menunjukkan level dari keaktifan perusahaan dalam merespon isu tersebut. Ketika dia ignore nih, mengabaikan, bukan berarti dia tidak melakukan sesuatu, tapi ignore itu juga ternyata adalah bentuk dari strategi. Itu tergantung dari dampak dan urgensi yang dihadapi oleh perusahaan tadi. Nah, selanjutnya setelah kita punya strategi, masuk pada taktik nih, program penanganan isunya. Ini bisa apapun dari program-program Korkom yang tepat digunakan untuk mengatasi isu itu. Bisa dengan event, bisa dengan media sosial, bisa dengan kemudian bertemu langsung dengan stakeholder, atau dengan langkah-langkah lainnya yang berkaitan dengan isu tadi. Nah, setelah kita melakukan program, maka langkah yang terakhir adalah evaluasi ya. Evaluasi ini meliputi 3 aspek. Pertama adalah evaluasi persiapan, implementasi, dan juga dampak. Jadi yang dievaluasi tidak hanya dampak ya, tapi juga dari prosesnya itu juga kita evaluasi. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah tahap-tahap manajemen isu. Sebelum kita diskusi nih, ada pertanyaan terkait dengan manajemen isu? Silakan Mbak Gigi. Mungkin ini sebelumnya juga seberapa tingkatan indikator keberhasilan itu kan tadi kan ada evaluasi ya Bu ya, terus kan mengacu pada siklus isu sendiri yang habis naik ada decline, nah itu kan akan terus berjalan. Itu bagaimana kita sebagai perusahaan itu menargetkan indikator keberhasilan itu sendiri? Oke, di dalam komunikasi strategis ya, ketika kita melakukan evaluasi, tentu kita harus mengacu pada tujuan ataupun objektif yang ditetapkan sebelumnya. Ketika kita melakukan analisis isu nih, kita mengukur kan, kita menganalisis tadi. Sekarang itu posisinya seperti apa? Apakah misalnya sekian persen dari publik memandang buruk perusahaan, atau berapa banyak yang kemudian kontra misalnya. Lalu dalam evaluasinya kita menilai keberhasilan dengan mengecek kembali, melakukan misalnya post test seperti itu, post survei ataupun post FGD seperti itu, untuk melihat apakah ada peningkatan misalnya, ataupun juga misalnya penurunan dari
masyarakat yang kontra seperti itu. Sehingga memang harus ada objektif yang jelas yang dengan kaidah SMART ya, teman-teman ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang SMART gitu. Objektif itu harus spesifik, measurable, kemudian achievable, dan juga relevan dan juga time bound. Artinya kalau kita punya objektif yang SMART, kita juga akan mudah mengevaluasi. Nah, di dalam 3 level ini pun evaluasi juga ada indikatornya lagi. Misalnya persiapan nih, kita melihat apakah kita punya bahan yang cukup ketika melakukan program. Implementasi, misalnya kita punya event nih, kita melihat berapa banyak yang datang. Kita punya konten, kita melihat berapa banyak yang kemudian memberikan like pada konten tersebut. Lalu terakhir adalah dampak. Dampak ini adalah perubahan pengetahuan, sikap ataupun perilaku. Kita mengukur lagi berapa banyak yang kemudian sikapnya berubah, perilakunya berubah ataupun pengetahuannya bertambah. Seperti itu. Jadi akan mengacu pada objektif yang ditetapkan sebelumnya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba melatih nih, mengasah kemampuan teman-teman dalam menganalisis isu. Oke, kita diskusi. Nah, saya punya kasus yang belum lama terjadi, isu yang menimpa salah satu perusahaan besar di Indonesia. Ada yang tahu? Tahu ya? Pernah main ke sana? Pernah. Yang di mana? Yang ya Bogor ya, ini Bogor gitu. Nah, beberapa waktu lalu ini sempat mencuat ya isunya terkait dengan Taman Safari ini. Dan ini banyak sekali diberitakan di media, baik itu media massa ataupun juga banyak muncul di podcast, di YouTube seperti itu. Dan ini nggak main-main ya, viewersnya sangat tinggi, komentarnya juga sangat banyak yang menyerang perusahaan gitu. Sehingga ini jelas adalah sebuah isu yang harus dihadapi oleh perusahaan ini sendiri gitu. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, teman-teman bisa nanti secara berkelompok, silakan membuat kelompok kecil 5-6 orang gitu, bisa diskusikan terkait dengan isu tadi. Apa yang harus didiskusikan? Kita diskusi menggunakan problem tree dengan pohon masalah nih, sesuai dengan analisis isu tadi. Pertama kita akan melihat kasusnya, apa penyebab isunya, lalu kita defining problemnya, lantas isu intinya itu apa, sampai pada impact-nya. Dampak apa sih yang kemudian menimpa perusahaan? Seperti itu. Jelas ya? Silahkan setelah ini teman-teman bisa berkelompok, kita diskusi. Setelah itu nanti perwakilan kelompoknya bisa memaparkan hasil diskusinya. Jadi bisa tadi penyebabnya, isunya sama dampaknya. Dampaknya kan bisa dilihat dari tadi ada finansial seperti apa, citra dan juga legal gitu. Ini cuma sama impact aja atau kita bikin Sampai impact-nya aja, pakai yang dianalisis isu berarti kan? Ya 3 itu aja. Itu sama gini sebetulnya juga. Enggak, sampai di ini aja dulu. Itu penyebab terus isunya berarti apa ada Agak saja nah, agak saja. maksudnya tuh kayak kekerasan atau apa ya? Ya, ada. Eksploitasi. Kaos itu penyebab. Betul ya, cause itu penyebab. Jadi kayak kira-kira kenapa isu itu muncul? Terus bagian impact. Bu, boleh tolong Aman ya? ini nggak yang kasusnya yang tadi itu Oh, tentang back ya back di ke kasusnya tadi. Oke. Nah, ada kesulitan, kendala, aman ya? Sudah ya? Sudah cukup diskusinya. Nah, sekarang perwakilan setiap kelompok bisa disampaikan apa yang sudah didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Berdiri dari situ aja gitu, salah satu berdiri disampaikan apa yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Dari kelompok 1 dulu, silahkan. Ya.
hadap ke teman-temannya aja, biar teman-temannya juga bisa mendapatkan hasil diskusinya. Baik, jadi hasil dari diskusi dari yang kami telah diskusikan ini, pertama tentang kasusnya itu. Kasusnya itu yang tadi ini kita dapetin kalau ternyata terdapat ya kejahatan-kejahatan yang terjadi di Taman Safari, terutama dari internalnya itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat isu tentang kemanusiaannya itu ternyata pekerjaannya tuh dieksploitasi, terus tidak diperlakukan sebagaimana dia itu seorang manusia gitu. Lalu kita juga bisa melihat bahwa dampaknya itu adalah ketika kita melihat Taman Safari ternyata jadi memiliki citra yang buruk dan di mata kita itu menjadi lebih jelek aja gitu. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut ke kelompok 2, silahkan. Untuk dari kelompok 2 sendiri, isu yang kami tangkap itu ada eksploitasi, di mana eksploitasi itu sendiri kan macamnya ada banyak ya. Ada tadi kekerasan, terus juga bisa dibilang perlakuannya kurang baik ya. Kemudian untuk penyebabnya sendiri, kalau menurut kelompok kami itu karena ada oknum atau bagian dari OCL atau pokoknya OCI itu mantan pekerja tersebut yang speak up mengenai isu kemanusiaan atau kekerasan yang dialami, sehingga hal tersebut yang memunculkan opini-opini publik, sehingga kasus itu tuh menjadi suatu kasus besar yang dinotis sama publik, sehingga memberikan impact besar dari citra, kemudian finansial, dan juga kepercayaan publik terhadap Taman Safari tersebut. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Terakhir nih, kelompok 3, silahkan disampaikan. Oke, terima kasih Deva. Ini untuk menambahkan informasi dari kelompok sebelumnya aja. Nah, di sini kan tadi ada problem 3 ya, Bu, di mana kita menganalisis causesnya, problem, dan juga bagaimana impact itu sendiri. Nah, di sini kan problemnya seperti yang kita tahu adalah diskriminasi, eksploitasi, dan juga ada kayak tindakan yang menyalahi aturan kemanusiaan lainnya ya, Bu ya. Nah, jadi kasusnya banyak, penyebabnya kasusnya itu banyak. Pertama mungkin karena kebijakan hukum sendiri di Indonesia mungkin tidak begitu merata, mungkin hukum itu tidak begitu ketat. Nah, di mana itu tuh akhirnya menjadi sebuah bentuk otoriter pemerintahan di OCI sendiri gitu. Akhirnya OCI sendiri jadi semena-mena dengan tenaga kerjanya, kemudian melakukan diskriminasi dan lain sebagainya. Nah, dari banyak banget ini tadi yang disebutkan kan ada impactnya, khususnya dari perusahaan OCI sendiri ataupun Taman Safari di Bogor. Nah, itu tuh finansial betul yang dikatakan oleh kelompok sebelumnya. Terus PHK juga pasti ada massivenya PHK, karena di situ karena pengunjungnya berkurang juga akhirnya kan pemasukan dari perusahaan itu sendiri juga menurun ya, Bu ya. Terus ketiga yang paling penting adalah citra. Ketika kita menjadi seorang public relations dari sebuah perusahaan itu kan citra menjadi penting banget untuk kita seperti junjung gitu. Jadi ketika citra itu bermasalah, maka kita juga mengalami permasalahan yang besar. Nah, itu menjadi impact yang paling besar dari fenomena tersebut. Oke, terima kasih Mbak Gigi. Tepuk tangan lagi buat kita semua. Jadi betul sekali ya, tadi teman-teman sudah belajar untuk menganalisis isu dari mulai penyebabnya, isunya itu sendiri sampai dengan dampaknya. Kalau di kasus yang Taman Safari ini kita bisa lihat dampaknya signifikan ya, dari aspek citra reputasi jelas terkena. Dari aspek finansial mereka juga mendapatkan kerugian ya. Dari mungkin jumlah pengunjung yang berkurang, mereka harus membayar untuk sengketa di pengadilan dan lain sebagainya. Aspek legalnya pun juga terdampak ya. Bagaimana mereka harus menghadapi tuntutan dari pekerja OCI ini sendiri, dan bahkan mereka juga beraudiensi dengan komisi di DPR. Jadi jelas ada dampak yang signifikan baik dari segi citra, kemudian dari finansial dan juga legal. Nah, begitu teman-teman. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang manajemen isu, dari mulai apa itu isu, kemudian tahap-tahap manajemen isu seperti apa, sampai dengan kita belajar mempraktikkan bagaimana menganalisis sebuah isu itu sendiri. Nah, minggu depan kita akan beranjak ke subfungsi selanjutnya dari corporate communication, yaitu adalah crisis communication. Nah, ini akan sangat berkaitan dengan topik kita hari ini. Jadi silahkan dipersiapkan, minggu depan teman-teman bisa membaca referensi terkait dengan crisis communication dan juga baca-baca kasus yang terbaru mengenai komunikasi krisis ya yang terjadi belakangan di Indonesia khususnya. Seperti itu dari saya, cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri pertemuan kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.